warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ketua STIS Tembi Bandung Business School, Bapak Dr. Supriyadi SMM. Kemudian yang saya hormati Bapak Kaprodi Manajemen, Bapak Aceng Kurniawan SMSI. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Ida Jalilah Fitria SMM. Kepada pemateri dari mahasiswa tadi ya, Teh Sania Suci Rahayu. Dan yang saya hormati pemateri kedua nanti ya Pak Imam Nugroho. Kebetulan beliau itu senior saya dulu itu. Jadi kami 13 tahun nggak ketemu nih, dari tahun 2008. Beliau senior saya, beliau betul-betul praktisi dalam bidang pengembangan SDM, expert di sana beliau itu. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Pak Imam terkait pembagian kajian kita pada pagi hari ini agar tidak ada materi yang saling tumpang tindih begitu. Kami membaginya, saya meninjau bagaimana peningkatan kualitas SDM dari aspek institusi membentuk lulusan-lulusan yang siap untuk berbicara banyak dalam era 4.5.19 ya. Jadi saya dalam ranah bagaimana nanti sebuah institusi, sebuah lembaga pendidikan mencetak lulusan yang siap untuk menyambut era-era tersebut. Nanti Pak Imam Nugroho akan lebih masuk dalam wilayah-wilayah bagaimana perubahan mindset ya, perubahan mindset kita semua pelaku-pelaku, orang-orang yang akan mengisi era-era tersebut. Dari segi perubahan mindset agar siap secara praktisi nantinya berbicara banyak, bersaing, bahkan memenangkan kontestasi di era-era tersebut. Baik, Bapak Ibu, para peserta webinar peningkatan kualitas sumber daya manusia di era 4.5.19 atau yang sudah populer sekali dengan istilah revolusi industri 4.0 atau industrial revolusi 4.0, society 5.0, dan pandemi COVID-19. Ini pembicaraan yang banyak bisa kita saksikan di berbagai diskusi, berbagai forum, ditinjau dari sudut pandang expert yang berbeda. Bahkan saya beberapa hari ini observasi nih, melihat kanal YouTube-nya STIE Tembi Bandung Business School. Saya lihat dari mulai Desember 2020 sampai ke sini terus sangat giat dalam melakukan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan yang notabene akan memberikan perspektif kepada para mahasiswa. Ini luar biasa ini. Jadi mahasiswa mengadakan event, kemudian mempublikasikannya, mengundang narasumber dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai expert, sehingga punya perspektif yang berbeda. Masalah revolusi industri 4.0 ini seperti sudah menjadi pembicaraan yang sangat sering dibicarakan terutama di kaum akademisi ya, tapi agar lebih runut nanti, agar lebih sistematis pembicaraannya, saya akan tetap sedikit memberikan ulasan-ulasan tentang apa itu revolusi industri 4.0, apa itu society 5.0, itu semuanya kita akan kaji dari perspektif saya. Kebetulan Bu Ida, saya di Universitas Singapura Bangsa Karawang itu berada di program studi manajemen pendidikan. Jadi kalau di UPI Bandung administrasi pendidikan ya.
Jadi sebuah prodi yang kemudian mencetak para pengelola lembaga pendidikan. Pendidikan menjadi bidang yang cukup strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap berpartisipasi dalam revolusi industri 4.0 maupun society 5.0. Tidak bisa tidak. Pendidikan bahkan hari ini STEMBI Bandung Business School berupaya untuk itu. Bagaimana lulusan-lulusannya betul-betul tidak hanya memahami tentang definisi, tapi mengenali bahkan mampu berpartisipasi dalam era-era tersebut. Sedikit tentu Bapak Ibu sekalian sudah banyak searching, banyak lihat di YouTube, banyak lihat mengikuti seminar-seminar tentang etape-etape, tahapan-tahapan sampai pada revolusi industri 4.0. Awal-awal ya 2011 tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tesania ya, pemateri dari mahasiswa, dia menyampaikan tentang bahwa revolusi industri ini digaungkan mulai tahun 2011 gitu oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe. Jadi saya akan runut sedikit agar kita lebih sistematis dalam memahami materi ini. Pertama, apa itu revolusi industri 4.0? Kalau saya breakdown sedikit ke bawah, sejarah revolusi industri ini dimulai dari revolusi industri 1.0. Kita tahu, bahkan kita sering sudah banyak referensi yang kita peroleh bahwa di revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan ditemukannya steam engine ya, mesin uap oleh James Watt, sehingga dari mesin uap itu generasi-generasi mesin kemudian diciptakan. Di Inggris, kabar baik ini diterjemahkan menjadi menciptakan mesin-mesin pintal saat itu. Kemudian di Amerika diciptakan berbagai mesin-mesin atau kereta api sebagai alat yang memudahkan transportasi waktu itu. Jadi dari steam engine kemudian bermetamorfosa menjadi berbagai mesin-mesin yang dapat mempermudah saat itu aktivitas manusia. Saat itu manusia semua melakukan pekerjaan secara manual, bertransportasi dengan alat bantu hewan, gitu ya, kuda, misalnya delman dan segala macamnya. Kemudian alat-alat kerja masih dilakukan secara manual oleh tenaga manusia, tenaga hewan. Sejak steam engine ditemukan ini, bermetamorfosa semuanya berangsur-angsur membantu aktivitas manusia tersebut dengan teknologi mesin. Itu menandai revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang kedua ditandai dengan mulai masuknya listrik, mulai dikembangkannya berbagai energi-energi lainnya, tenaga uap, tenaga air dan segala macamnya. Bahkan kalau lihat di slide ini, ada gambar mobil. Ini selalu kalau kita lihat di berbagai slide tentang revolusi industri 2.0 itu gambarnya mobil, karena ini merepresentasikan bahwa saat itu industri transportasi mulai beralih dari tenaga hewan ke tenaga mesin-mesin seperti mobil. Makanya waktu itu industri Ford ya, mobil Ford itu oleh Amerika Serikat diciptakan, makanya gambar mobil hitam ya. Ini sebuah gambaran diproduksi mobil Ford saat itu. Bahkan diistilahkan dengan istilah demokratisasi transportasi, di mana transportasi mulai memasuki metamorfosa baru, periode mesin mekanis. Bahkan saat itu ada sebuah cerita lucu, karena mesin mobil mulai ditemukan, ada di sebuah tempat mobil diparkir, kemudian masyarakat menyediakan rumput dan air, disangkanya di dalamnya ada kuda gitu ya. Karena saat itu masih masa-masa transisi dari tenaga hewan ke tenaga mobil-mobil otomatis. Kemudian masuk ke etape selanjutnya setelah Perang Dunia Kedua, kita masuk kepada revolusi industri 3.0. Ini sudah mulai disebut juga sebagai revolusi teknologi, teman-teman semuanya. Otomatisasi sudah mulai. Komputerisasi, berbagai otomatisasi itu sudah mulai
masuk ke berbagai bidang. Awalnya komputer ini masih menjadi barang mahal yang hanya dikuasai oleh bidang-bidang militer sebagai alat-alat intelijen. Namun di revolusi 3.0 ini sudah mulai dapat dimiliki oleh personal. Makanya istilahnya komputer personal ya, CP ya, PC, personal komputer. Artinya bahwa pada revolusi 3.0 ini otomatisasi, kemudian komputasi itu mulai begitu digandrungi, digunakan oleh seluruh bidang kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan kalau bicara otomatisasi, bicara komputasi, itu sekarang 3.0 ini, bukan 4.0 gitu. Nah, makanya kita akan bicara secara runut. Kemudian tadi mulai tahun 2011 bahkan dipopulerkan di Indonesia 2018-an lah, revolusi industri 4.0 ditandai dengan pertemuan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Fisik bertemu dengan cyber. Perangkat-perangkat itu, komputer, internet, bertemu dengan perangkat-perangkat cyber. Sehingga memudahkan berbagai aktivitas kita hari ini. Hari ini semua dapat kita operasikan dengan jari kita, dengan smartphone kita. Belanja buat apa kita misalnya berdesak-desak di pasar, di mall, kita dapat memperoleh barang-barang itu semua secara online. Perkuliahan, awalnya pada COVID-19 ini, di awal tahun 2020 kemarin, kita masih berada pada culture shock, shock budaya. Datang COVID-19, kita bingung, seperti apa nih pembelajaran selanjutnya di kampus, seperti apa aktivitas-aktivitas dengan adanya lockdown, social distancing. Nah, COVID-19 dalam kondisi ini mempercepat datangnya 4.0 ini. Mungkin awalnya kalau tidak ada COVID-19, revolusi industri 4.0 ini masih malu-malu masuknya. Tapi dengan adanya momentum COVID-19 ini, revolusi industri 4.0 terdorong masuk lebih cepat daripada seharusnya. Di mana kita tahu sekarang, contohnya hari ini saja misalnya, ini bukti real, bahwa seminar itu biasanya kita laksanakan di aula, menghadirkan narasumber, menghadirkan peserta, harus ada berbagai logistik-logistik yang dipersiapkan. Dengan virtual webinar ini kita bisa lebih cepat penyelenggaraannya. Panitia menghubungi narasumber, mempublikasikan kepada peserta, kemudian melaksanakannya secara virtual. Ini sebuah real dari revolusi industri 4.0, di mana ada pertemuan antara fisik dengan cyber. Saya sempat searching di YouTube melihat hal-hal apa yang dramatis terjadi pada pada revolusi industri 4.0 ini. Sempat tadi saya lihat adanya kulkas atau lemari es yang sudah disetting digital, teman-teman semuanya. Ini juga mungkin teman-teman semuanya ada yang sudah punya, jangan-jangan. Jadi lemari es, kulkas sekarang itu ada kulkas digital, ada layarnya. Pada saat kita baru beli langsung dimasukkan user ID kita, kemudian berbagai identitas kita, kemudian kita harus men-settingnya akan diisi dengan sayuran berapa kilo gitu ya, daging berapa kilo, buah berapa kilo, atau misalnya diisi makanan-makanan apa saja, disetting mereka, disubmit semua yang dibutuhkan itu. Nanti kita gunakan misalnya sayur, kita masak, nanti tiba-tiba misalnya sayur tinggal sedikit. Lemari es tersebut yang akan menghubungkan dirinya dengan supermarket yang kita setting tersebut. Tiba-tiba datang ke rumah kita, Pak, ini sayurannya. Lah, saya tidak beli gitu misalnya. Komputer itu sendiri yang menginput, yang memesan. Jadi karena kita sudah setting seperti apa, maka dia melayani dirinya sendiri secara otomatisasi. Ini gambaran
kemajuan yang begitu luar biasa. Selanjutnya, Society 5.0. Tolong di next. Society 5.0. Nah, teman-teman, di mana posisi Society 5.0? Di mana posisi revolusi industri 4.0? Ada yang menyatakan bahwa ini merupakan sebuah kelanjutan dari 5.0, dari 4.0 ke 5.0. Sebetulnya pendapat tersebut tidak 100% betul, karena era-eranya berlainan. Tahapan-tahapannya merupakan tahapan era yang berbeda. Revolusi industri punya 1.0, 2.0, 3.0, dan saat ini 4.0. Society 5.0 ini juga punya etape-etape yang berbeda. Dia punya Society 1.0, Society 2.0, sampai saat ini Society 5.0. Ini merupakan era yang tahapan-tahapan yang berbeda, Bapak Ibu peserta webinar. Ditandai yang pertama ini dengan istilah Society 1.0 atau istilahnya hunting society. Pada masa ini, pada periode ini, manusia masih hidup berpindah-pindah. Masih dalam budaya berburu untuk mencari makanan, sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, basic need-nya. Dia berburu binatang untuk kemudian dia konsumsi. Disebut hunting society. Sebuah budaya masyarakat di mana masyarakatnya pola hidupnya berburu dan pola kehidupannya masih nomaden saat itu. Kemudian meningkat kepada 13.000 tahun yang lalu, begitu, masuk manusia pada agrarian society atau kita sebut dengan Society 2.0. Pada masa ini manusia sudah mulai memiliki budaya bercocok tanam. Berbagai bibit-bibit yang akan mereka konsumsi, mereka tanam. Dan pada periode ini manusia sudah mulai tinggal menetap. Dia masih pragmatis, dia tanam, dia panen, dia makan, dia konsumsi sendiri untuk dirinya dan komunitasnya. Kemudian meningkat pada era Society 3.0 atau Society 3.0, ditandai dengan industrial society. Ini sebetulnya kalau kita combine ke revolusi industri, industrial society ini sejajar dengan revolusi industri 2.0, di mana produksi mesin secara massal sudah mulai dilakukan di situ. Berbagai aktivitas manusia, hewan digantikan dengan aktivitas mesin-mesin tersebut. Jadi kalau kita matchkan ke revolusi industri, itu masuk 2.0, sedangkan di society 3.0, industrial society. Kemudian Society 4.0, ini information society, jadi budaya masyarakat informasi. Ini sejajar dengan revolusi industri 4.0, di mana kita tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Tesania selaku pemateri dari mahasiswa, ditandai dengan Internet of Things ya, IoT itu ya. Jadi bagaimana semua aktivitas manusia berinteraksi dengan internet, berinteraksi dengan komputerisasi, sehingga semua data masuk ke sana, semua informasi dikelola di sana, yang pada akhirnya melahirkan big data, data yang begitu banyak. Makanya tidak aneh sekarang kalau misalnya kita sering belanja di berbagai online shop ya, kita belanja misalnya seringkali, misalnya ya alat-alat elektronik. Secara berkala mereka akan memberikan notifikasi, Bapak Ilham ada bebas ongkir nih untuk barang apa gitu misalnya. Ini big data teman-teman. Big data menghimpun semua data manusia yang pernah berinteraksi dengan internet. Setiap apa saja kita memasukkan user ID, memasukkan identitas kita, yang pada akhirnya nanti privasi kita akan hilang teman-teman melalui big data ini. Misalnya kita daftar atau membuka rekening di sebuah bank. Setelah itu nanti akan muncul notifikasi untuk kartu kredit, notifikasi untuk
asuransi dan segala macamnya. Berarti big data ini diolah dengan ketemu dengan artificial intelligence, AI itu ya, sehingga diterjemahkan menjadi kearifan-kearifan baru, menjadi piranti-piranti baru, memudahkan aktivitas manusia. Nah, information society ini dikhawatirkan oleh manusia. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Ibu Siti Nirmala, adanya semacam degradasi manusia di sana. Jadi aktivitas yang awalnya dikerjakan oleh manusia, karena semuanya sudah berbasis internet, berbasis cyber, akan mendegradasi peran manusia di sana. Makanya di awal-awal revolusi industri itu adanya ketakutan dari manusia, sehingga takut aktivitasnya, peran-perannya digantikan semuanya oleh mesin. Misalnya jalan tol ya, kita tahu ada GTO, gardu tol otomatis. Berapa karyawan jasa marga yang digantikan oleh GTO itu. Bayarnya e-tol. Atau misalnya berbagai, sekarang kita sudah mulai berbagai transaksi e-banking, mobile banking, semua. Sehingga jarang sekali kita bertatap muka dengan bank secara langsung. Kita menggunakan produk-produknya yang berbasis big data tadi, artificial intelligence, kognitif, nanti banyak sekali teman-teman. Ada cryptocurrency, ada virtual virtual reality, banyak nanti itu piranti-piranti baru yang merupakan kelanjutan dari Internet of Things itu. Nah, next selanjutnya, inilah posisinya teman-teman. Jadi revolusi industri, society itu memiliki era-era yang berbeda. Society 5.0 atau kita kenal dengan super smart society, ini adalah resolusi, sebuah upaya masyarakat dalam memposisikan dirinya untuk dapat memenangkan era 4.0 itu, revolusi industri 4.0. Ini menjadi solusi, dalam tanda kutip ini resolusi masyarakat yang dapat beradaptasi. Makanya nanti ada istilah digital divide ya. Digital divide itu kesenjangan digital. Nanti manusia-manusia, individu-individu yang tidak dapat beradaptasi dengan digitalisasi, nanti akan ada kaum-kaum kolonial gitu ya, milenial, marginal gitu. Nanti kaum-kaum itu akan menjadi elemen-elemen akibat dari digital divide, kesenjangan digital. Mungkin untuk kaum milenial, dia karena hidup di zaman ini sehingga sangat adaptif terhadap digitalisasi ini. Saya sempat melihat beberapa data, teman-teman, bahwa ini bisa menjadi peluang, bisa menjadi blunder sebetulnya. Jadi kita tahu bahwa populasi manusia dunia itu sekarang sekitar 7,7 miliar, di mana 5,2 miliarnya adalah manusia yang memiliki mobile phone. Dan di antara 5,2 miliar itu, 4,6 miliar sudah terhubung dengan internet. Dan 3,8 miliar manusia dunia sudah menggunakan media sosial. Ini sebuah peluang, artinya berarti tidak sedikit manusia di dunia yang sudah adaptif, sudah berkomunikasi, sudah menyentuh aspek-aspek internet. Artinya 4.0 sebetulnya sudah kemudian dapat diantisipasi oleh manusia. Sedangkan data di Indonesia, kita tahu tahun 2019 lain datanya ya, sekitar 272,1 juta jiwa populasi penduduk Indonesia. Dari jumlah itu 338,2 juta memiliki mobile phone. Artinya teman-teman, mobile phone lebih banyak jumlahnya daripada manusia Indonesia itu sendiri. 124% jumlahnya.
Karena kita tahu ya, kita saja misalnya nih, mahasiswa sekarang nih minimal 1 atau 2 punya mobile phone gitu. Yang satu buat pribadi, yang satu buat bisnis misalnya. Artinya jumlah populasi manusia Indonesia yang 272 juta itu dikalahkan dengan jumlah mobile phone yang sekitar 338 juta itu. Kemudian dari jumlah itu 175,4 juta merupakan pengguna internet. Sekarang internet sudah masuk ke semua, ke berbagai pelosok. Kebijakan-kebijakan pemerintah sudah mulai menyebar luaskan aksesibilitas internet ini, sehingga sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok. Kemudian dari jumlah itu ternyata teman-teman 160 juta merupakan pengguna media sosial. 160 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna medsos. Kita tahu lah dari data yang kita searching di internet bahwa platform yang paling banyak digunakan itu YouTube dan Facebook untuk kegiatan sosial media. Sedangkan untuk komunikasi, platform yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp dan Line. Data dari referensi artikel-artikel, jurnal-jurnal berkaitan dengan ini, ada penelitian menyatakan bahwa 8 jam dalam sehari waktu kita gunakan untuk bermedia sosial, teman-teman. Nah, namun masalahnya hanya 20% dari jumlah itu yang di mana media sosialnya digunakan untuk kepentingan bisnis, kepentingan usaha. Lebih banyak untuk game, untuk komunikasi-komunikasi reguler begitu ya. Itu kaitan-kaitannya Bapak Ibu sekalian. Ini pembahasan mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ini duduk masalahnya dulu kita temukan. Selanjutnya, next. Nah, kondisi tersebut, revolusi industri 4.0, society 5.0, kondisi-kondisi ini melahirkan sebuah kondisi yang disebut disruption. Kondisi disruption itu kegaduhan, kepanikan, atau kita kenal dengan istilah VUCA ya. Ini sebuah istilah dari militer Amerika Serikat. Jadi ada dari badan militernya Amerika Serikat itu mengenal kondisi ini dengan akronim atau istilah VUCA. Apa itu VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA ini sebetulnya teman-teman, VUCA ini adalah sebuah keadaan peperangan di mana kita tidak mengetahui informasi apapun terkait kekuatan, kelemahan, persenjataan dari lawan. Sehingga sering dikatakan sebagai fog war, perang kabut, di mana peperangan tersebut kita tidak tahu informasi apapun terkait lawan kita. Kita tidak tahu tentang kondisi persenjataan lawan, kekuatan lawan, istilahnya VUCA. Namun kita gunakan dalam istilah kondisi disruption ini, VUCA, volatility, perubahan yang semakin cepat, perubahan yang begitu tak terkendali, berbagai seri, berbagai generasi-generasi elektronik berubah begitu cepat. Kemudian uncertainty, masa depan yang tidak pasti, ketidakpastian. Dulu kita dagang itu produksi barang, distribusi barang, kemudian terjadi transaksi, kita peroleh keuntungan. Semudah itu zaman itu faktor-faktor dalam bisnis. Namun hari ini banyak faktor-faktor yang tidak terlihat. Faktor publikasi, promosi, faktor internet, faktor digitalisasi dalam ekonomi, itu menjadi faktor-faktor tak terlihat yang juga berpartisipasi dalam kondisi disruption itu. Kemudian complexity, kondisi kompleks, kondisi yang begitu banyak variabel-variabel yang kita harus perhatikan untuk kita bersaing di revolusi industri ini. Ambiguity, ketidakjelasan antar pengaruh peristiwa yang terjadi. Ini merupakan kondisi yang lahir karena revolusi industri 4.0. VUCA, sebuah kondisi perang kabut, perang di mana kita tidak mengetahui informasi apapun terkait lawan. Next. Nah, ternyata VUCA juga ada VUCA positif, ada VUCA yang negatif. VUCA yang negatif akan kita tanggulangi dengan VUCA yang positif.
volatility. Perubahan yang sangat cepat. Kita akan tangani dengan vision. Melihat lebih jelas, melihat duduk permasalahan dengan cepat. Kemudian berpartisipasi di sana. Pelajari semua itu dengan cepat. Mempelajari ini sebuah kata kunci yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Saya membaca ada sebuah semboyan, if you don't learn, you don't change. If you don't change, you die, katanya. Apabila kamu tidak mempelajari sesuatu, maka kamu tidak akan berubah. Nggak tahu, tetap nggak tahu. Gaptek, tetap gaptek. Kenapa? Tidak ada proses learning, tidak ada proses belajar di situ. Maka you don't change, tidak akan kita berubah. If you don't change, you die. Di kondisi saat ini, apabila tidak berubah, maka lebih baik mati saja. Gitu. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Pelajari kondisi volatility ini, lihat dengan jelas, dan bermain banyak di sana. Kemudian uncertainty, sebuah masa depan yang tidak pasti. Understanding, pahami, cari tahu dengan cepat, segera ambil langkah, ambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam kondisi VUCA ini. Kemudian complexity, ditanggulangi dengan clarity, memperjelas, kejelasan, cari tahu informasi secara detail tentang semua kondisi ini dan segera bergerak. Agility, kenturan atau kegesitan, gerak cepat, gercep gitu ya, dapat menanggulangi ambiguity ini. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan dampak-dampak dari revolusi industri 4.0. Tentu teman-teman semuanya sudah sering melihat tentang ini. 4.0 berdampak apa? Dan nanti apa yang kita harus lakukan untuk menanggulangi masalah ini? Automation economy. Ekonomi yang berbasis otomatisasi. Semua aktivitas ekonomi, semua transaksi ekonomi berbasis automatization. Pembelajaran automatization, dan segala macamnya. Otomatis menjadi platform dalam setiap aktivitas, terutama ekonomi. Ini merupakan salah satu dampak dari revolusi industri 4.0. Kemudian, advancement of knowledge-based economy. Nah, sekarang teman-teman, resources-based economy sudah nggak berlaku lagi. Negara-negara yang bangga dengan sumber dayanya yang melimpah, wah belum tentu. Di Arab misalnya ya, mereka punya minyak yang melimpah. Ngegali safety tank di belakang rumah, tiba-tiba keluar minyak, kaya mereka. Indonesia katanya tongkat dan kayu aja jadi tanaman. Sekarang terminologi resources-based economy sudah tidak lagi ngetop. Makanya kata founding father kita, Pak Insinyur Soekarno, katakan bahwa kita harus beralih dari negara yang kaya akan sumber daya alam kepada negara yang kaya akan sumber daya manusia. Knowledge-based economy. Ekonomi berbasis knowledge, ilmu pengetahuan. SDM di sini, teman-teman. Jadi, kenapa Malaysia maju? Singapura maju. Singapura itu kan dulunya rawa-rawa di sekitar Malaysia itu kan. Dia tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Tapi kenapa dia bisa lebih maju saat ini? Karena mereka punya pengembangan SDM yang lebih cepat daripada kita. Knowledge-based economy. Ekonomi berbasis pengetahuan. SDM yang punya kapabilitas, yang punya kompetensi, itu yang kemudian menjadi resources yang dibutuhkan dalam menjawab revolusi industri 4.0 ini. Emergency of artificial intelligence. IA yang sudah gandrung masuk ke semua lini kehidupan manusia. Semua dibantu oleh artificial intelligence. Saya sering kalau misalnya cari tahu kapan jadwal sholat ya, tinggal kita Google Assistant, kapan jadwal sholat asar misalnya, segera dia jawab. Artificial intelligence digunakan di semua, digitalisasi menjadi semua platform dari semua aktivitas kita. Online teknologi, communication revolusi. Dulu komunikasi itu hanya punya manusia dengan manusia. Sekarang antar alat berkomunikasi, teman-teman. Alat berkomunikasi.
Jadi bukan cuma manusia sekarang nih, ada transisi komunikasi sekarang, komunikasi revolusi. Tiba-tiba muncul notifikasi ke saya, silakan Anda melakukan vaksin tahap 2 misalnya. Itu komunikasi antar alat. Atau misalnya sudah masuk transfer dari nomor ini ke nomor ini melalui mobile banking. Itu berkomunikasi antar alat, bukan lagi manusia dengan manusia. Ini merupakan dampak dari revolusi industri 4.0. Global interconnection. Jadi komunikasi global. Ini sudah terjadi sejak lama, bahwa sekarang tidak lagi sekat, tidak lagi barrier komunikasi, semua berkomunikasi secara internasional. Next. Baik, saya coba lihat dari beberapa buku, ada dari Leader Make the Future, karangan Robert Johansson, tentang 10 new leadership skill for an certainly world. Juga ini linear juga nih dengan pembahasan 10 kriteria keterampilan menurut riset World Economic Forum. Jadi ada beberapa keterampilan yang perlu kita kuasai agar kita memenangkan persaingan di revolusi industri 4.0. Complex problem solving yang pertama. Kemampuan berpikir menyelesaikan masalah yang kompleks. Dengan cepat kita kenali masalah, kita dudukan permasalahan dengan posisi yang tepat, cari informasi yang detail, ambil keputusan dari itu semua yang tepat. 10 keterampilan yang saya akan bahas ini bukan 10 keterampilan yang dikuasai oleh mesin komputer, tapi ini harus dikuasai manusia untuk mengadaptasi kondisi tersebut. Complex problem solving yang pertama. Yang kedua, berpikir kritis, critical thinking. Kemampuan berpikir kritis ini menjadi salah satu skill yang kita perlu kuasai. Berpikir di luar cara orang berpikir. Ini penting teman-teman kuasai. Diasah kemampuan ini dengan sering mencari solusi, mencari penyelesaian dari berbagai permasalahan kita dengan cepat. Creativity. Inovasi tidak akan ada tanpa creativity. Selalu mengerjakan pekerjaan di luar mainstream orang bekerja. Ini penting. Kita harus punya pembeda dari yang dikerjakan orang. People management, kemampuan mengelola orang. Ini penting, leadership di sini. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, bekerja dengan cara bersama, mengkoordinir orang. Kemampuan ini merupakan keterampilan yang harus dikuasai untuk berbicara banyak di revolusi industri 4.0. Coordinating with others, kolaborasi teman-teman. Sekarang tidak musim lagi orang kompetisi perang antar disiplin ilmu. Sekarang musimnya kolaborasi, zamannya kolaborasi. Orang maju bersama, mengkaji dari multidisipliner atau bahkan transdisipliner keilmuan. Teman-teman menghadirkan saya, menghadirkan Pak Imam, ini sebuah upaya kolaborasi agar kita kaya akan perspektif. Ini penting, coordinator with others. Jadi kemampuan kolaborasi, melihat dari berbagai perspektif, itu penting. Next. Emotional intelligence, kemampuan mengelola emosional, kemampuan berempati dengan orang, kemampuan mengelola diri, kemampuan bergerak cepat, responsif untuk berpartisipasi di society 5.0, revolusi industri 4.0. Emotional intelligence ini penting, teman-teman. Judgment and decision making, kemampuan menempatkan permasalahan pada tempatnya sehingga kita mudah mengambil inisiatif, decision maker, keputusan agar dapat mengambil keputusan dengan cepat. Service orientation, kemampuan berempati dengan orang, kemampuan menciptakan layanan-layanan yang bermutu. Ini menjadi keterampilan yang mesti kita kuasai. Selalu bermutu, teman-teman, dalam semua aktivitas kita. Makanya ada istilah quality is everybody business. Kualitas adalah tugas dari semua orang. Semua orang harus bekerja dengan berkualitas, bekerja dengan standar yang baik, sehingga kita terbiasa dengan bekerja yang bermutu.
pada akhirnya semua aktivitas kita bermutu. Negotiation, kemampuan negosiasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan melobi, ini menjadi kemampuan-kemampuan yang mesti kita kuasai di era revolusi industri 4.0. Cognitive flexibility, dapat menyelesaikan masalah dengan multidisiplin keilmuan. Sehingga tadi kolaborasilah solusi agar kita punya cognitive flexibility. Next. Nah, teman-teman peserta webinar nasional STIS TMB Bandung Business School, saya masuk kepada kepakaran saya dalam bidang lembaga pendidikan karena kebetulan manajemen saya manajemen pendidikan, sehingga saya akan berikan sebuah perspektif dari teman-teman semuanya. Bagaimana institusi mempersiapkan tenaga-tenaga, mempersiapkan resources, SDM yang siap mengisi revolusi industri 4.0, society 5.0. Apa yang kemudian perlu dipersiapkan oleh institusi agar lulusannya punya daya juang di era-era tersebut. Yang pertama, lembaga harus mewarisi nilai-nilai karakter yang luhur. Makanya ada pengembangan pendidikan karakter. Jadi lembaga pendidikan tidak hanya transfer of knowledge saja, tapi transfer of skill, mentransfer kompetensi, mentransfer keterampilan, juga transfer of values, mentransfer berbagai nilai-nilai luhur, nilai-nilai akhlakul karimah, itu penting. SDM yang punya karakter yang luhur, ini adalah SDM yang nanti akan dapat berbicara banyak. Sehingga pendidikan harus bisa mewarisi transfer of values ini. Selanjutnya, perbaikan pada teaching and learning, proses pembelajaran. Kalau dalam dunia bisnis, pendidikan pun bisnis layanan pendidikan. Core bisnisnya apa? Pembelajaran, teaching and learning. Pembelajarannya masih manual, pembelajaran masih konvensional, sedangkan digitalisasi di luar sana. Bagaimana tidak match antara aktivitas di kampus dengan kebutuhan di masyarakat? STIS TMB Business School ini sudah melangkah jauh dari tahun 97. Mahasiswa dihadirkan berbagai perspektif keilmuan agar mereka semakin kaya. Ini sebuah upaya teaching learning untuk mengadaptasi, untuk persiapan SDM agar siap berjuang di era-era tersebut. Sering saya suka nanya, ini kenapa ini mahasiswa pulang cepat? Dosennya rapat, Pak. Pembelajarannya udah habis, Pak. Aduh, apa yang dijual pembelajarannya habis, dosennya rapat. Yang dijual sektor pendidikannya pembelajaran, core bisnisnya pembelajaran. Pembelajaran yang nggak ada, apa yang dijual? Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia, human capital investment. Melalui pendidikan, orang tua menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan untuk diberikan kompetensi-kompetensi, digembleng skillnya, digembleng values-nya, etiknya, pengetahuannya, agar mereka menjadi lulusan-lulusan yang punya kompeten, punya kehandalan dalam menangani berbagai era. Kemudian, lembaga pendidikan juga harus berorientasi pada customer. Apa kebutuhan mahasiswa? Tantangan apa yang hendak mereka temui di dunia kerja sana? Siapkan untuk itu. Harus memiliki kepedulian dan perhatian kepada customer. Itu penting dilakukan oleh institusi pendidikan. Kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman. Ini penting. Bagaimana kurikulum harus dapat menjawab apa kebutuhan dari dunia industri, dunia kerja, dunia entrepreneur, dunia masyarakat. Sehingga anak dicetak untuk itu, dipersiapkan untuk itu. Lulusan diberikan berbagai kompetensi untuk bisa setelah lulus berbicara banyak dalam berbagai era. Mau revolusi industri nanti ada 5.0 misalnya. Dan poin-poin O yang lain. Human resource development. Pendidikan harus mempersiapkan tenaga pendidikan yang bermutu, tenaga pendidik yang bermutu, staf yang bermutu, laboran yang bermutu, pustakawan yang bermutu, OB yang bermutu, staf, security yang bermutu, semua dipersiapkan dengan bermutu. Makanya
Quality is everybody business. Semua orang dalam lembaga pendidikan harus bermutu. Sehingga apa? Lulusannya pun bermutu. Educational facility, fasilitas memadai. Financing atau pendanaan yang memadai. International relations. Hubungan internasional. Hubungan sekarang kita sudah mulai menginternasional, teman-teman. Merdeka Belajar membuat mahasiswa dapat tidak hanya belajar di kelasnya, tapi bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan berbagai instansi di luar sana. Next. Oke, sedikit ini lulusan unggul di era 4.0 terakhir. Saya istilahkan dengan 5 jari ini, teman-teman. 5 jari. Jadi ada kompetensi lulusan yang unggul. Seperti apa nih kompetensi yang dapat berbicara banyak dalam revolusi industri 4.0 ini? Saya istilahkan dengan 5 jari ini. Ada kelingking, ada jari manis, jari tengah, telunjuk, dan jempol. Kelingking dikatakan casing. Casing itu kecil, tapi dia penting. Sama seperti kelingking. Dia kecil, tapi penting. Casing, packaging kita, tampak luar kita, itu harus orang-orang yang betul-betul menunjukkan personality yang unggul. Dari casing dulu. Selanjutnya communication, jari tengah. Jari manis ya. Makanya ada istilah pasang cincin kalau engagement gitu misalnya, karena ini lambang komunikasi, jari manis. Makanya ada istilah pasang cincin kalau engagement gitu misalnya, karena ini lambang komunikasi. Penting lulusan yang unggul memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan menjaring, membuat jejaring, membina jejaring yang baik. Saya ambil survei. Acara ini acara yang hebat, teman-teman. Saya dihubungi oleh Teh Siti Nurmala sebulan yang lalu. Pak Ilham, sudah punya agenda belum di tanggal 18 Desember? Pasti belum. Sebulan gitu ya. Artinya dia setting acara jauh-jauh hari, dipersiapkan acara ini dengan baik. Setiap 1 minggu saya di-maintain, dikabari, Pak Ilham, insya Allah acara ini tanggal sekian, Bapak sebagai pemateri yang pertama, ini rundown-nya, ini tour-nya. Secara berkala terus dikabari, sehingga saya terus ingat, saya lihat bahwa acara ini bermutu. Kenapa? Panitia-panitia tahu tentang kerja apa yang mereka harus kerjakan. Kemudian yang ketiga itu jari tengah. Jari yang paling tinggi dari jari yang lainnya. Saya istilahkan dengan istilah kompeten. Harus memiliki kompetensi, harus memiliki kapabilitas, kemampuan, skill yang dapat menjawab tantangan zaman. Kemudian jadi telunjuk, contribution. Kita harus berkontribusi. Jangan nggak mau tahu, jangan apatis. Justru kita harus kontribusi. Nanti Pak Imam itu jagonya singkatan-singkatan dia, jagonya clue, jagonya kata-kata hebat dia itu. Kompeten. Jadi contribution. Kita harus berkontribusi, tidak apatis. Lihat, amati, tiru, modifikasi, gitu. ATM itu kita gunakan. Yang kelima diwakili dengan jari jempol, jari yang biasanya orang bilang bagus, jempol. Kenapa? Example. Kita harus menjadi tuatun hasanah, harus menjadi role model. Kita harus tampil di depan untuk menjadi role model bagi semua orang. Tampil di depan, memenangkan persaingan, example. 4C1E, casing, communication, kompeten, contribution, example. Itu teman-teman semua, para peserta webinar nasional, STIE, STMB Bandung Business School, itu materi yang kemudian bisa saya berbagi, bukan berarti saya lebih pintar ya, saya seperti mengajari ikan berenang ini di sini nih. Karena banyak akademisi-akademisi, banyak para praktisi, rekan-rekan kerja saya di STI, STMB. Nanti saya akan gantian nih, Ibu Ida nih yang saya undang ke Unsikan nih. Biar kita kolaborasi, biar mahasiswa saya juga punya perspektif dari sisi-sisi yang lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.